semuanya. Yuk kita bahas lagi alokasi biaya gabungan ke produk gabungan. Kali ini kita pakai metode rata-rata per unit. Aku udah siapin banyak contoh soal biar kalian makin paham. Asik, makin banyak soal, makin lancar deh pahamnya. Ayo, aku sudah siap nyatet dan ngitung nih. Ketika perusahaan memproduksi beberapa produk dari satu proses atau bahan baku yang sama, muncul tantangan dalam mengalokasikan biaya produksi. Kalian tahu nggak apa yang dimaksud dengan biaya gabungan? Itu biaya produksi yang digunakan untuk menghasilkan beberapa produk secara bersamaan dalam satu proses kan? Betul banget. Biaya gabungan itu biaya produksi yang dikeluarkan ketika dua produk atau lebih yang berbeda diproduksi bersamaan dalam satu proses produksi. Metode alokasi biaya gabungan penting banget, terutama buat pelaporan keuangan, penetapan harga, dan pengambilan keputusan bisnis. Salah satu metode yang biasa digunakan itu metode biaya rata-rata per unit. Caranya, yang pertama, hitung biaya per unit dengan membagi total biaya gabungan dengan total unit semua produk. Lalu yang kedua, alokasikan biaya sesuai jumlah unit masing-masing produk. Oh, kalau begitu tinggal bagi rata sesuai jumlah unitnya ya? Betul, biar kalian makin paham, aku tebain soalnya deh. Aku kasih contoh soal pertama ya. Diketahui produk A 600 unit, produk B 400 unit. Total biaya gabungannya 10 juta. Berapa tuh? Oke, jadi total semua unit itu 600 dari produk A ditambah 400 dari produk B. Jadi totalnya ada 1000 unit. Nah, biaya totalnya tadi kan 10 juta ya. Kalau kita mau cari biaya per unit, kita tinggal bagi aja 10 juta tadi dibagi 1000 unit. Hasilnya yaitu 10.000 per unit. Lalu kita tinggal kalikan aja ke masing-masing produk. Produk A ada 600 unit. Jadi 600 unit dikali 10.000 per unit, yaitu hasilnya 6 juta. Lalu produk B ada 400 unit. Jadi 400 unit dikali 10.000 per unit, hasilnya yaitu 4 juta. Oh gitu ya. Jadi tinggal ngitung proporsinya sesuai jumlah unit masing-masing produk. Sekarang kedua, kali ini ada 3 produk. Yang diketahui produk X yaitu 1000 unit, produk Y 500 unit, produk Z 500 unit. Nah, total biaya gabungannya sebesar 20 juta. Sekarang kita jumlahin dulu semua unit dari ketiga produk. Produk X ada 1000 unit, produk Y ada 500 unit, dan produk Z juga ada 500 unit. Jadi total semuanya yaitu ada 2000 unit. Terus biaya totalnya tadi kan 20 juta ya. Kalau mau cari biaya per unit, kita tinggal bagi aja 20 juta dibagi 2000, hasilnya yaitu 10.000 per unit. Nah, sekarang kita hitung untuk masing-masing produk. Produk X ada 1000 unit dikali 10.000 per unit, yaitu menjadi 10 juta. Lalu produk Y ada 500 unit dikali 10.000 per unit, hasilnya yaitu 5 juta. Lalu yang terakhir yaitu produk Z ada 500 unit dikali 10.000 per unit, hasilnya yaitu 5 juta. Betul, gampang kan? Kalau semua produk punya ukuran yang sama, metode ini paling sederhana untuk digunakan. Kalian tahu nggak, di dalam dunia bisnis, informasi biaya gabungan punya peran strategis seperti menentukan harga jual produk, mengevaluasi keuntungan produk, mengatur prioritas produksi, mengevaluasi efisiensi proses produksi, meningkatkan strategi penjualan, dan mendukung riset dan mengembangkan produk baru. Jadi, biaya gabungan itu nggak cuma buat akuntansi aja ya, bisa buat strategi bisnis juga. Betul banget, informasinya bisa membantu perusahaan dalam berbagai aspek pengambilan keputusan. Tapi, ada beberapa tantangan dalam pengelolaan biaya gabungan. Yang pertama, tidak ada metode alokasi yang sempurna sehingga perlu trial and error. Yang kedua, proses pelaksanaannya dan pemantauan produksi menjadi lebih rumit.
Lalu yang ketiga, fluktuasi permintaan pasar mempengaruhi harga jual dan keuntungan. Wah, tantangannya cukup besar juga ya. Ada cara untuk mengatasinya? Pasti ada. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah yang bisa membantu untuk mengatasi beberapa tantangan tersebut. Yang pertama yaitu membentuk kolaborasi antar tim yang solid. Yang kedua yaitu gunakan metode alokasi yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Lalu yang ketiga yaitu meningkatkan analisis dan pelacakan biaya. Yang keempat yaitu pahami kontribusi setiap produk terhadap perusahaan. Lalu yang terakhir yaitu menggunakan sistem pelaporan yang akurat dan efisien. Jadi, metode biaya rata-rata per unit adalah cara sederhana dan efektif untuk mengalokasikan biaya gabungan secara adil. Metode ini cocok ketika produksi memiliki kesamaan ukuran atau unit. Pendekatan ini membantu perusahaan dalam melaporkan keuangan lebih akurat, menerapkan harga produk, mengambil keputusan strategis. Kalau produknya banyak, tinggal tambahin total unitnya aja kan? Iya, gampang banget. Aku jadi lebih percaya diri deh untuk soal tes nanti.